Shalom saudara, kalau yang lalu kita belajar tentang 3 tipe keluarga idaman di dalam Alkitab, hari ini kita akan belajar bagaimana ada contoh-contoh kisah keluarga dalam Alkitab yang juga mengalami kegagalan. Kita belajar supaya di dalam keluarga kita pun kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang pertama, keluarga Imam Eli. Imam Eli adalah seorang anak Tuhan. Dia membesarkan kedua anaknya Hofni dan Pinehas dengan jalan takut akan Tuhan. Tetapi tidak menjamin kedua anaknya menjadi anak yang manis. Justru kedua anaknya ini, Hofni dan Pinehas, mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka sering menjarah korban persembahan di bait Allah. Dan ketika Imam Eli menegur, mereka tidak mengindahkan teguran itu. Saudara, banyak penafsir yang mengatakan Imam Eli kurang tegas untuk mendidik kedua anaknya ini. Mungkin dia selama ini mencekoki dengan Alkitab, mencekoki dengan firman Tuhan, tetapi dia belum memberikan teladan dan ketegasan hidup. Sehingga kedua anaknya lebih memilih duniawi daripada rohani. Yang kedua, kita melihat dari keluarga Daud, bagaimana Daud tidak menjaga keutuhan pernikahannya. Dia berselingkuh dengan Batsheba. Dia melakukan dia menjadi dalang utama untuk membunuh suami dari Batsheba. Bukan cuma itu, anaknya Salomo awalnya sangat berhikmat, takut akan Tuhan, tetapi anaknya ini lebih mencintai wanita-wanita yang lain dan mempunyai istri yang begitu banyak. Begitu juga dengan Absalom anaknya. Dia gagal mendidik anaknya dengan baik sampai mengkudeta kerajaannya sendiri. Dan yang ketiga, kita belajar dari perjanjian yang baru. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, cerita tentang Ananias dan Safira. Sepasang suami istri kompak. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kompak bukan berarti baik. Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang kompak. Tetapi mereka kompak mendustai roh Allah. Ketika mereka mengakui benar, sekianlah jumlah yang kami persembahkan. Padahal mereka menyimpan sebagian. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Saudara, kita belajar ada 3 kegagalan dari keluarga-keluarga yang ada di dalam Alkitab. Bahkan bisa lebih. Kalau Bapak Ibu mencari, ada lebih banyak keluarga yang gagal. Karena tidak ada keluarga yang sempurna yang kita dapati di dunia ini, bukan. Tapi paling tidak dari 3 keluarga ini kita bisa belajar. Yang pertama, ketika Tuhan mempercayakan kita anak. Anak itu adalah titipan Tuhan untuk kita ajar. Ada kalanya kita tahu untuk lembut, mengasihi mereka. Ada kalanya kita harus tegas. Seperti bapa yang memukul anaknya untuk kebaikan anaknya. Supaya anak itu tahu, itu tidak benar. Itu tidak menghormati Tuhan. Yang kedua, kita belajar bagaimana kita menjadi teladan pasangan suami istri, orang tua yang menjaga kekudusan pernikahan. Ketika orang tua, pasangan suami istri menjaga kekudusan pernikahan, maka niscaya teladan yang baik itu memberikan contoh juga buat keturunan-keturunan kita berikutnya. Tidak seperti mengulang kesalahan yang Daud lakukan. Dan yang terakhir, sebagai pasangan suami istri, atau mungkin hubungan orang tua dan anak, kompak itu baik, berkomunikasi itu penting, tetapi hati-hati, jangan sampai kompak untuk mengelabui Tuhan. Tuhan Allah tahu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang menjadi siasat kita atau motivasi yang buruk di balik apa yang kita lakukan. Mari menyelidiki hati kita, hidup kita dan keluarga kita. Jangan sampai kegagalan terjadi dalam Alkitab ini terulang di dalam keluarga kita. Kiranya belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan menolong kita baik sebagai orang tua,
sebagai anak-anak, sebagai pasangan suami istri, untuk tunduk kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya berkenan kepada Tuhan. Dan kalaupun kita gagal, kita bersama-sama bergandengan tangan lagi, memohon belas kasihan Tuhan, supaya kita dilayakkan kembali menjadi anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.